Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Kamaria, NIM 858625839 dari Prodi S1 PGSD UPPJJ Tarakan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas 2 saya dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pada topik kali ini yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan, itu ada 4 poin dalam pembahasan ini. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas bagaimana filsafat ilmu menguasai dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Menurut saya, filsafat ilmu ini merupakan sebuah fondasi dasar dalam memahami dunia ilmu pendidikan. Mengapa demikian? Karena filsafat ilmu ini membantu kita untuk memahami sesuatu hal seperti untuk apa sih pendidikan pengetahuan itu dan apa tujuan pendidikan dan pengetahuan itu. Jika kita menggunakan filsafat ilmu ini, maka kita dapat mengetahui apa itu pendidikan, tujuannya, dan gunanya. Kita akan mengetahui bahwa pendidikan bukan hanya sekedar tahu membaca, tahu menulis, dan tahu menghitung. Akan tetapi, pendidikan ini juga sebenarnya membantu anak-anak membentuk suatu karakteristik seperti sikap, nilai moral, dan sikap kehidupan lain-lainnya. Filsafat ilmu ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan ini dilakukan secara ilmiah atau memiliki tujuan yang jelas dan tahu keberadaannya. Jadi, pendidikan juga harus semestinya mengajarkan nilai-nilai yang baik seperti jujur, sopan santun, disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama tim. Poin kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan ilmu filsafat. Menurut saya, pendidikan juga bisa memperkuat perkembangan ilmu filsafat ilmu karena jika pendidikan yang bermakna dan bernilai, maka akan muncul sebuah gagasan baru atau ide baru. Seperti ini. Kan sekarang lagi marak-maraknya inovasi teknologi yang berkembang secara pesat. Nah, muncullah nih sebuah pertanyaan seperti bagaimana sih cara untuk membentuk sebuah karakter pada anak di era digital ini, atau di era teknologi sekarang ini. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat filsafat ilmu ini juga ikut berkembang semestinya. Jadi, di sini kita bisa simpulkan bahwa filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan itu saling berkaitan erat dan saling mendukung satu sama lain dan saling mengajar dan saling membenarkan. Yang dimana ilmu filsafat mempersoalkan dalam pendidikan agar pendidikan berkembang. Dan pendidikan memberikan wujud nyata bagi filsafat ilmu dalam memperkembangkan dirinya sendiri sebagai bidang ilmu yang ilmiah dan bernilai serta bermanfaat. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai visual analisis? Nah, mengapa demikian? Setelah saya mempelajari di setiap modul, filsafat ilmu ini terbagi menjadi 3 pilar yang penting dalam ilmu pendidikan. Yang pertama ada ontologi, kedua epistemologi, dan ketiga aksiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu pilar ketiga ini. Yang pertama, ontologi. Ontologi ini merupakan studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada, menjadi ada, keberadaan sesuatu atau nyata. Artinya, ontologi ini mencari sebuah hakikat tentang sesuatu atau mencari objek yang ingin dikaji. Contoh, pengetahuan. Apa sih itu pengetahuan? Apa tujuan pengetahuan itu? Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri. Yang artinya epistemologi ini belajar tentang asal-usul pengetahuan. Contoh, bagaimana pengetahuan itu dikatakan ada dan bagaimana pengetahuan itu memiliki tujuan yang bermakna untuk kehidupan. Poin ketiga yaitu aksiologi.
Aksiologi membahas tentang nilai moral dan manfaat bagi kehidupan, yang artinya aksiologi ini membahas tentang nilai yang ada di pengetahuan itu dan manfaat pengetahuan itu. Contoh, ilmu pendidikan bukan hanya sekedar memahami, namun juga harus memiliki manfaat nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah sampai ke pembahasan poin terakhir, yaitu poin 4 tentang contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Contoh filsafat ilmu dalam dunia pendidikan ini sering sekali kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contoh, yang pertama, adalah penyusunan kurikulum Merdeka yang telah disusun sedemikian rupa dengan berdasarkan teori-teori ilmiah dan memiliki tujuan dalam membentuk karakteristik pada anak. Tak hanya itu juga, ada contoh kedua, yaitu dalam proses pembelajaran di anak SD yang masih berusia 6, 7, dan 8 tahun masih dipelajari sambil bermain atau belajar sambil diajak bermain. Contoh yang ketiga, guru sekarang tidak mengambil nilai akademik saja, akan tetapi guru juga mengambil nilai perkembangan karakteristik pada anak seperti sikap, sopan santunnya, dan jiwa tanggung jawab serta kerjasama dalam satu tim. Kita telah sampai ke kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil ada beberapa poin dari pembahasan presentasi saya kali ini, yaitu yang pertama, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam ilmu pendidikan. Dan yang kedua, pendidikan dan ilmu filsafat ilmu saling mendukung. Ketiga, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan membuat manusia menjadi cerdas dan berkarakter. Yang dimana filsafat ilmu menyoroti 3 kajian yang begitu besar dan begitu penting dalam ilmu pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan sedangkan pendidikan adalah sebuah proses yang dimana di dalamnya ada sebuah pembelajaran yang bertujuan untuk memperoleh sebuah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam memperoleh nilai. Sekian dari hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.